Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Enggo Puja Kusuma, di mana deskripsi saya kita bersama belajar mengenal ular itu yang berbisa ataupun yang tidak berbisa ya teman-teman. Di mana untuk saat ini kondisi saya alhamdulillah semakin membaik dan kaki saya yang kemarinnya sekitar 1 bulan yang lalu saya tergigit oleh king cobra ataupun KC ya teman-teman. Saya hidupin rokok dulu teman-teman. Sebab tanpa rokok itu berbicara kita kurang lancar teman-teman. Jadi mengenai kejadian tragis ya terulang kembali, di mana pada waktu hari itu saya tergigit oleh KC ya, dan saya dilarikan ke rumah sakit cukup jauh ya dari tempat desa saya ke kota. Jadi saya cukup berterima kasih, puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan nyawa saya dari gigitan king cobra ya. Dimana pada umumnya sebelumnya jarang ada yang selamat yang namanya digigit oleh KC ataupun king cobra di bitnya gitu ya. Jadi di sini saya sangat bersyukur. Jadi gigitan king cobra itu teman-teman bisa membunuh 20 orang sekaligus ataupun seekor gajah. Jadi walaupun sedikit racunnya itu masuk ke tubuh kita, kalau imobilisasi penanganan pertama itu berantakan, ya, bisa-bisa kita out juga seperti yang sebelumnya banyak kejadian yang terjadi gitu ya teman-teman. Dan pada akhirnya ya itu tadi meninggoy ya teman-teman. Jadi di sini kita itu sebenarnya selalu waspada, selalu berhati-hati. Tapi kan kita nggak tahu, rezeki, bala itu kita nggak tahu kapan datangnya, kita nggak tahu teman-teman. Kita karena hari jelek itu nggak ada di kalender teman-teman, dan hari naas itu nggak ada di kalender. Nah, jadi kita nggak tahu kapan itu akan terjadi. Nah, puji syukur juga karena Allah Subhanahu wa taala telah membantu saya, menyembuhkan saya. Nah, sekarang mungkin teman-teman mau tahu ya, bagaimana perasaan yang dialami waktu di bit KC itu. Jadi, sewaktu-waktu kita di bit KC, yang dapat kita rasakan itu sebenarnya, dia waktu menggigit itu teman-teman, itu dalam 2 menit itu belum terjadi apa-apa reaksinya. Dan juga baru merasa kebas di kaki kita ya, kebas. Jadi setelah 5 menit ke 5 menitnya itu mulai kita merasakan gelisah ya, gelisah. Terus gelisah, terus mata ini mau tertutup terus, padahal kita nggak ngantuk. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan sistem saraf. Jadi lidah, saya nggak bisa beludah lagi. Ini maaf ya teman-teman. Mungkin kalau kita normal sehat beludahnya seperti itu. Nah, jadi kalau seperti yang saya alami pas mau berludah, pas kebit kaca itu lidah saya udah pendek. Mungkin cuman gitu doang. Nah, jadi itu saya nggak panik karena saya sudah tahu bahwa gigitan ular yang berbisa tinggi itu jangan kita hadapi dengan panik. Nah, di mana sebelum pas imobilisasinya yang saya lakukan, mungkin salah juga gitu ya. Ini kan trik saya, nggak tahu yang lain-lainnya gitu. Saya selalu menyediakan minyak tanah itu teman-teman. Jadi setelah saya kegigit, saya rileks, saya ngerokok, terus saya minum minyak tanah itu 2 sendok makan. Saya minum minyak tanah itu 2 sendok makan. Mungkin itu menurut saya gitu ya, nggak tahu kalau menurut dokter lain ataupun peneliti ya. Kalau menurut saya itu kalau minyak tanah itu kan racun sebenarnya kalau terminum gitu. Mungkin kalau menurut saya itu dia bisa melancarkan peredaran darah tadi yang mau berhenti gara-gara racun king cobra tadi ya teman-teman. Nah di situ juga dengan keadaan tidak panik, jadi saya udah di rumah, saya udah pulang sendirian, terus saya sahit bekas luka itu. Ingat teman-teman, jangan dihisap. Terus saya sahit seperti ini, dilukakan gitu, dilukain. Jadi kita keluarkan darah kotornya.
Nah, setelah 5 menit ke atas itu yang cuman dapat saya rasakan ya teman-teman, mata saya udah tertutup, lidah saya udah pendek, terus saya hampir gagal napas. Saya tidak bisa mengontrol, ibaratnya itu mengontrol keadaan napas saya. Oke teman-teman, saya ambil air kopi sebentar ya. Oke teman-teman, kita sedikit ngopi ya. Jadi teman-teman, kalau kita panik menghadapi ular itu memang besar akibatnya, bisa fatal gitu teman-teman. Jadi pas saya hampir gagal napas itu, saya udah diangkat ke mobil. Inilah besar kuasanya Allah ya teman-teman, saya dibantu. Yang saya rasakan cuman napas saya itu sedikit dengan pendengaran. Kalau ngelihat dan bergerak seperti ini seperti itu lagi, saya nggak bisa lagi teman-teman, karena saraf saya udah 95% udah mati total, nggak bisa bergerak. Jari saya mungkin cuma ujung jari yang bisa bergerak gitu, yang lainnya nggak ada yang bisa bergerak lagi teman-teman, terkecuali pendengaran dengan uh, napas. Nah, dan dimana juga pas waktu uh, saya sampai di rumah sakit, itu sepanjang jalan itu teman-teman, perjalanan dari rumah saya ke rumah sakit itu 1 jam teman-teman. Saya bertahan 1 jam lebih. Terus sampai ke rumah sakit, di mana anti bisa ular kan King Cobra belum ada di Indonesia teman-teman, melainkan kabarnya ada di Thailand. Jadi mungkin para perawat ataupun dokter lainnya coba-coba mengusulkan cari di apotik abu anti bisa ular gitu, yang mana sering dipakai dengan kobra ataupun bunga rus ya, ataupun welang weling gitu sering dipakai. Itu yang jenis double itu ya teman-teman, itu disuntikanlah ke infus masuk ke tubuh saya, dimana saya itu sadar semua itu teman-teman, tapi saya nggak bisa ngelihat, nggak bisa bergerak aja. Saya mendengar semua itu, malahan istri saya menangis, teman kakak ipar saya ini menangis, orang yang di sekitar saya itu berjalan ke mondar mandir, itu saya sadar semua itu teman-teman. Tapi di mana saya itu mencoba menenangkan diri tanpa tidak ibaratnya itu nggak terlalu panik ya teman-teman gitu. Jadi sebenarnya bisa ular itu jangan dihisap ya teman-teman. Ingat, racun ular itu sebenarnya dia tidak melalui pembuluh darah ya teman-teman, di mana dia melalui kelenjar getah bening. Ini saya diberitahukan oleh Dokter Tri Maharani, di mana dia ini spesialis gigitan ular ya teman-teman. Cuman satu di Indonesia, Dokter Tri Maharani. Mungkin teman-teman udah tahu. Saya ada kontak sama dia. Jadi syukur alhamdulillah, ini kaki saya udah pulih, udah bisa saya angkat seperti ini teman-teman nih. Tuh, udah leluasa, tinggal ibaratnya itu 95%, 5%-nya lagi tinggal menyembuhkan bekas peradangan ataupun pembengkakan di bagian bitnya ya teman-teman. Gitu. Sebenarnya sih nggak tahu juga sih berapa harganya gitu serum anti bisa King Cobra itu yang di Thailand itu ya teman-teman. Gitu. Sebenarnya ini sih buat Bang Panji ya, terutama buat Bang Panji. Uh, Sebenarnya bagus juga itu disimpan di rumahnya ya, anti bisa ular Bang Panji. Karena kenapa? Ini sangat-sangat berbahaya. Sebab King Cobra itu yang saya ketahui, dia itu sebenarnya nggak kenal pawang, nggak kenal kenal yang namanya dukun itu teman-teman. Apabila dia menggigit racun King Cobra itu sangatlah berakibat fatal. Dengan satu catatan, apabila Tuhan itu berkehendak, walaupun ular itu berbisa, itu nggak akan terjadi seperti yang saya alami. Tapi walaupun ular itu tidak berbisa, kalau Tuhan menghendaki lagi ngerokok seperti ini, insya Allah kita bisa pulang dipanggil dengan Yang Maha Kuasa. Jadi kuncinya di sini kita bukan saling menghujat, bukan saling menyepelekan ya. Di sini kita bersama belajar. Gitu. Dimana kalau untuk YouTube saya baru-baru belajar mungkin dalam tahun ini ya. Kalau untuk reptil saya dari tahun 2005 ya teman-teman, di Pekanbaru. Dimana saya masih kecil-kecil di sana itu belum ada yang namanya gadget. Gitu. Jadi di sini saya melihat ada dunia YouTube sekarang, ya udah kita sama-sama belajar gitu. Mungkin
bagi teman-teman saya pemula dia. Memang pemula, saya di YouTube memang pemula gitu. Dan juga saya bergelut di bidang ular itu sebenarnya udah lama juga, dari tahun 2005. Bahkan nenek saya juga sering disebut-sebut orang tempat pengobatan alternatif ular gitu. Tapi saya nggak mau ngambil yang ke situ. Saya lebih mempelajari yang lurus-lurus saja. Ya, seperti mengenali nama latinnya, nama ilmiahnya, yang berbisakah, yang tidak berbisa kita terapkan dengan masyarakat karena tujuan kita edukasi. Oke teman-teman, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Di mana di video ini akan saya sambung lagi dengan yang namanya video imobilisasi, di mana saya dapat pemberian ataupun hadiah ya dari Ibu Tri Maharani, dokter spesialis gigitan ular. Bagaimana cara penanganan awal setelah digigit ular yang berbisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Riko kenapa? Aku digigit ular. Kalau dilihat dari lukanya, ini tusukan. Jadi pasti ular tadi berbisa. Aku telepon ambulan ya, supaya Riko cepat dibawa ke puskesmas. Betul ya. Sambil menunggu ambulan, kita lakukan penanganan awal dengan imobilisasi yuk. Caranya, dengan mengapit kaki Riko dengan kayu atau bambu. Intinya, kita buat kaki Riko untuk tidak bergerak. Kemudian ikat menggunakan kain, tali, atau apapun yang kuat pada kayu atau bambu ya. Bukan di tempat gigitan ularnya. Jangan gerakan kakimu, Riko. Tenang aja Riko, imobilisasi berhasil. Sebentar lagi ambulans datang. Kamu jangan khawatir ya. Wah, kalian hebat. Sudah mengetahui pertolongan pertama akibat gigitan ular. Selama di ambulan, Riko akan mendapat infus pereda nyeri untuk meredakan nyerinya. Sampai di puskesmas, dokter akan segera memeriksa Riko. Terdapat luka tusuk dan bentuk pinggiran luka yang mulai kehitaman. Dan mata Riko susah dibuka akibat kelumpuhan otot kelopak mata atas. Karena kena venom neurotoksin. Jadi matanya susah dibuka, tapi tidak mengantuk. Dokter akan memberikan oksigen lewat masker NRBM dan juga memberi rujukan ke rumah sakit untuk mendapatkan anti bisa ular. Gigitan ular di Indonesia adalah kasus yang sangat banyak. Kira-kira 135.000 kasus per tahun terjadi. Cara penanganan awal atau first aid sangat penting untuk bisa menyelamatkan pasien dengan gigitan ular. Imobilisasi adalah penanganan awal yang paling mudah oleh masyarakat awam. Semoga video ini dapat berguna untuk kita semua ya.